Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Assalamualaikum, Shalom Aleihim, Assalamualaikum, saudara-saudara sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Nah, sambil nemenin istri saya ingin cerita. Bisa disebut dongeng karena ini tentang mitologi Sumeria. Jadi, judulnya Dewi Kesuburan diperkosa vs kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi, saya ingin membandingkan dua kisah kuno. Yang pertama datang dari bangsa Sumeria. Ini ada 2500-2300 sebelum Masehi, dengan kisah kejatuhan Adam Hawa itu kan sekitar 1400 sebelum Masehi. Jadi saya ambil penanggalan ini ya, kira-kira pada saat bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju Kanaan gitu ya. Nah, kisah Adam dan Hawa ini kan tertulis di kitab Kejadian. Jadi saya asumsikan kitab Kejadian itu ditulis oleh si penulisnya nih ya, kira-kira si Musa, setelah bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Jadi yang satu dari bangsa Sumeria 2300 sebelum Masehi, yang satunya lagi dari bangsa Israel 1400 sebelum Masehi. Jadi sembari nemani istri saya yang saya kasihi, saya mau cerita. Gitu. Kalau saudara-saudara kan pasti sudah sering ya, mungkin puluhan atau ratusan kali dengar cerita kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, ribuan tahun sebelumnya ada kisah yang mirip dengan kisah Adam Hawa ini, yaitu kisah ya pemerkosaan Dewi Kesuburan dari Sumeria. Nah, sebelum saya cerita ya, datanya saya ambil dari mana sih gitu. Nah, saudara-saudara kalau baca atau beli buku ini ya, ini buku Jealous Gods and the Chosen People, The Mythology of the Middle East, ditulis oleh David Adams Lemming. Nah, beliau ini adalah seorang filologi. Filologi itu apa? Itu adalah cabang ilmu bahasa yang menekuni teks literatur kuno, gitu ya. Jadi memang si David Lemming ini memang menulis banyak atau beberapa buku tentang mitologi, gitu. Jadi kisah-kisah kuno, ya bersangkut paut juga sama kisah-kisah yang ada di Bible Tanakh, ya kekristenan, Islam juga ada dibahas di buku ini, gitu. Selain tentang kisah-kisah dari Sumeria, dari Mesir, dari Babilonia, dari Kanaan. Nah, jadi saudara-saudara siap ya mau dengar kira-kira ini seperti apa nih persamaannya, gitu. Ceritanya seperti apa sih? Kok ada cerita Dewi Kesuburan yang diperkosa gitu. Nah, ceritanya gini saudara-saudara. Ya. Saya mulai itu dari dua sosok yang ada di slide saya ini. Jadi ini saya cuma tampilkan satu slide ya. Slide yang perempuan ini atau gambar yang perempuan ini adalah gambaran dari Dewi Kesuburan Sumeria yang dikenal dengan nama Inanna, yang kemudian di bangsa lain ya disebut dengan Dewi Ishtar. Nah, Dewi Kesuburan, Dewi Cinta Kasih, Dewi Eros ya. Nah, ini nih sangat terkenal. Dia punya saudara laki-laki yang disebut Dewa Utu atau Dewa Samas. Nah, ini dikenal dengan Dewa Matahari bangsa Sumeria. Jadi, ini adalah dua sosok adik kakak di dalam
dewa-dewi, panteon, keluarga dewa-dewi yang ada di Sumeria. Jadi kalau saudara-saudara belajar kisah mitologi dewa-dewi Sumeria, itu jumlahnya ada banyak. Dewa-dewinya ada ribuan. Nah, ini dua tokoh ini sangat terkenal gitu ya. Jadi ceritanya suatu saat ya, si Dewi Kesuburan ini ingin turun ke bumi dari sorga, dari langit gitu ya. Nah, dia ajaklah saudaranya ini, Dewa Utu, ayo turun dong sama saya nemenin. Karena saya ingin ditemenin kan jalan-jalan gitu. Oke, jadi turunlah berdua ini, turun ke bumi. Dewi Kesuburan ditemani sama Dewa Matahari, turun ke bumi. Ke buminya kemana? Ke taman yang ada banyak pepohonan. Nah, nggak taunya si Dewi Kesuburan ini, si Inanna ini sukanya makan-makan pepohonan, buah-buahan. Jadi dia makan-makanin itu semua. Nah, sampai dia tuh memakan buah untuk mendapatkan misteri seksualitas. Ya, karena kan ada hubungannya kan, kesuburan dengan seksualitas. Nggak sampai situ aja. Dia makan juga namanya buah pengetahuan. Wah, jadi seperti Dewa Enki atau Dewa Ea, ya, yang punya banyak wisdom, dikenal dengan kebijaksanaannya. Nggak mau kalah, dia makan juga tuh buah kebijaksanaan. Tapi nggak cukup sampai situ. Dia tuh turun ke dunia orang mati atau disebut underworld. Ya. Di sana dia makan buah baik dan jahat. Ada juga ternyata dia makan sampai puas. Wah, lahap banget ternyata ya. Ini gambarnya kan langsing gitu. Tapi selera makannya nggak taunya banyak gitu ya. Makan gitu ya. Udah kenyang gitu kan. Dia kembali lagi ke atas. Ke atas bumi, dia kembali ke taman itu. Wah, karena dia udah kekenyangan gitu ya. Akhirnya dia lemes gitu kan. Aduh, istirahat. Sama lah kayak manusia gitu ya. Kalau udah makan kan bawaannya maunya istirahat gitu ya. Kalau bisa tidur gitu. Nah, sama juga ini. Tapi dia bukan cuma tidur, dia pingsan. Wah, mungkin karena banyaknya tadi ya pengetahuan yang dia dapati dari buah-buahan itu, buat pusing kali ya. Akhirnya jadi pingsan nih si Dewi. Nah, saudaranya nih entah kemana udah. Si Dewa Samas atau Dewa Utu ini kan tadinya nyari-nyari gitu kan. Ah, udah nggak ada kali ini saudarinya. Akhirnya dia pergi. Jadi dia tinggal sendirian, si Dewi yang cantik ini, di tengah taman. Nah, pada saat itu muncullah seorang pria, manusia Sumeria. Jalan ke tengah taman, ketemu sama Inanna yang lagi pingsan. Nah, dari judulnya kan udah tahu ya, diperkosa. Jadi memang nggak dibangunin. Dia ngelihat kan, waduh, yang namanya Dewi Kesuburan itu kan kalau sekarang ya, di zaman sekarang ya, itu seperti Miss Universe lah gitu kan. Wah, cantiknya tuh ya seperti itu gitu kan. Jadi begitu dia lihat, wah dia nggak sadar diri juga. Nah, orang-orang dulu tuh berpikirnya kalau dewa-dewi itu seperti manusia juga gitu kan. Nah, manusia ketemu lihat seperti itu, cantik sekali, wah tergiur, akhirnya diperkosa ini. Wah, begitu selesai, dia tinggal itu. Si Dewi yang masih pingsan itu dia tinggal. Wah, ini laki-laki nggak bertanggung jawab memang ya. Wah, dia kabur gitu kan. Nah, selesai pingsannya kan nggak pingsan selamanya kan. Namanya Dewi kan, ya immortal gitu kan. Nah, begitu dia bangun dia lihat, wah badan gua habis diperkosa ini kan. Wah, dia marah banget, ini siapa? Lalu dia di tengah taman itu mencari-cari si pria. Dia cari, wah nggak ketemu. Dia tambah marah, dia murka. Lalu apa yang terjadi?
Dia kutuk ras manusia yang ada saat itu. Nah, pada saat dia sudah kutuk, wah, masih marah kan gitu kan. Dia butuh pemulihan. Pemulihannya bagaimana caranya? Dia naik lagi ke surga. Ya, ke tempatnya berasal. Nah, sampai disitulah kisah tentang Dewi Inanna yang diperkosa pria Sumeria tersebut. Gitu. Jadi, ada nggak persamaannya antara kisah Sumeria ini yang muncul duluan dengan kisah kejatuhan Adam Hawa? Ternyata ada persamaannya. Apa aja? Yang pertama, ya, ada dua sosok, ya, Adam Hawa, ya kan? Kalau di sini ada Dewi Inanna dan Dewa Utu atau Dewa Samas. Tuh. Lalu persamaan yang kedua apa? Ada sosok pria dan wanita, ya. Ya tadi kan Adam sama Hawa. Ini Dewi sama Dewa gitu ya. Jadi beda gender gitu ya. Lalu yang ketiga adalah sama-sama setting tempatnya itu di taman, tempat banyak buah-buahan, pohon-pohonan gitu. Kalau di budaya Israel ada namanya yaitu Taman Eden. Kalau di Sumeria yang saya baca di buku ini itu tidak ada namanya gitu, taman aja gitu kan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ya, apa persamaannya? Ada buah pengetahuan ya. Lalu yang kelima ada buah baik dan jahat. Ya, apalagi yang keenam persamaannya ada sosok antagonis gitu. Kalau sosok antagonis di kisah Adam Hawa adalah ular yang bukan hanya bisa bicara tapi bisa menggoda si Hawa ya, gitu ya, ngomong nih si ular, ayo dimakan aja, nanti kamu bisa seperti Tuhan. Nah, kalau tokoh antagonis di kisah Sumeria pastinya saudara sudah tahu ya dengan membaca judulnya ini, yaitu pria yang memperkosa si Dewi Inanna gitu ya. Itu 6. Lalu yang ketujuh apalagi persamaannya? Begitu bangun si Dewi itu apa ya yang dia lakukan? Dia mencari-cari si pria di dalam taman. Itu ya. Nah, pada saat si Adam dan Hawa itu sudah makan buah, wah, mereka kan takut kan? Wah, mereka lari ya, lalu ngumpet gitu kan. Nah, Tuhan mencari-cari mereka. Jadi suara kakinya Tuhan itu terdengar oleh mereka. Tuh ada ya kesamaannya. Lalu kesamaan yang lain apa? Ada hukuman, ya. Ada murka lalu ada hukuman. Kalau di kisah Adam Hawa yang dikutuk apa? Tanah. Wanita melahirkan jadi kesakitan. Lalu si ular ini dikutuk, ya. Tadinya punya kaki jadi nggak punya kaki gitu ya. Itu dikutuk gitu. Nah, kalau di kisah Sumeria ya yang mengutuk adalah si Dewi Inanna ini. Cuma kutukannya itu tidak jelas, tidak spesifik. Dia hanya ditulis ya dari apa yang saya baca ini. Dia mengutuk karena dia murka gitu, dia mengutuk ras manusia pada saat itu. Nah, itu yang keberapa tadi? Ketujuh ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah pemulihan. Pemulihannya bagaimana? Kalau di Adam Hawa, kisah pemulihannya berhubungan dengan nanti ada keturunan dari si perempuan ini yang akan menemukan kepalanya si ular itu. Gitu. Ini kan jadinya kan karena berdosa ya. Adam dan Hawa dikutuk, tapi kutukan itu tuh selesai ya akan
diselesaikan oleh keturunan dari si wanita. Makanya ada pesan nubuatan tentang kelahiran Yesus Mesiha atau Yesus Kristus di dalam kitab Kejadian ini, gitu kan. Jadi itu bicara tentang pemulihan manusia. Nah, kalau pemulihan di kisah Inanna ini, si Dewi Inanna ini yang sudah nggak murni lagi, dia memulihkan diri dengan naik ke sorga. Jadi seperti itu saudara-saudara. Ini dongeng yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara membaca kisah mitologi bangsa Sumeria lainnya, ternyata ada kisah-kisah lain yang melengkapi ya atau menjadi referensi penulis kitab Kejadian ini untuk menuliskan cerita-cerita di dalamnya. Jadi kalau saudara mempelajari kitab Kejadian ya, Kejadian 1 sampai 11 itu adalah kisah-kisah kiasan. Ya, mungkin orang luar atau si David Lemming ini menulisnya itu sebagai mitologi. Gitu ya, sah-sah aja. Karena memang ini adalah kisah kiasan. Kalau orang dulu ya, nenek moyang kita ingin menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, mereka itu mengemas kisah yang menarik. Dijadikan kisah yang menarik, di dalamnya itu ada banyak pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan moral. Nah, dari situlah anak-anaknya kan dengerin, wah menarik, lalu ditulis. Nah, bangsa Sumeria ini sudah menuliskannya juga, makanya kita bisa baca ya buku ini ya, saudara-saudara bisa tonton video saya ini karena mereka menulis. Jadi Sumeria itu suatu bangsa yang sudah mengenal tulisan di dalam bahasa Akkadian gitu ya. Ini adalah bahasa tulis pertama di dalam peradaban manusia gitu ya. Nah, kalau di bangsa Israel kan ini bahasanya bahasa Ibrani biblikal gitu ya. Di bahasa tulisannya ini berbeda gitu. Nah, bahasa Ibrani ini berevolusi terus ya. Jadi berbeda-beda gitu ya. Nah, saudara, kalau saudara mau baca mitologi Sumeria yang lain, itu akan mendapatkan lebih banyak kisah yang akhirnya saudara-saudara akan pahami, loh ternyata mirip ya sama kisah-kisah di dalam Kejadian ini. Nah, saya rekomendasikan satu buku lagi ya buat saudara-saudara. Ini bukunya si Profesor Nahum Sarna. Nah, ini udah pernah ya saya bawakan di dalam video yang lain ya. Profesor Yahudi ini ya cukup terkenal juga ya. Beliau ini juga penulis GPS Torah, seorang pengajar yang baik, yang brilian ya. Beliau sejarawan dan sarjana untuk Ancient Near East ya. Jadi untuk budaya bukan hanya bangsa Israel tapi bangsa-bangsa kuno sekitar Israel yang beliau adalah pakarnya. Nah, beliau memang menulis untuk memahami kitab Kejadian ya. Itu jangan dibaca secara literal ya, jangan dipahami setiap katanya, setiap kalimatnya itu sejarah, tidak seperti itu ya. Ada yang sejarah tapi ada juga yang tidak. Khusus Kejadian 1 sampai 11 jangan dipahami itu adalah kisah sejarah, tapi itu adalah kisah kiasan. Bangsa lain akan bilang itu adalah mitologi dari Israel. Nah, karena agama Kristen lahir dari rahimnya Judaism dari bangsa Israel ini, oleh karena itu agama Kristen juga ya mengkanon kitab 5 kitab Musa ya. Jadi kisah ini juga ada di dalam Kristen. Dan begitu muncul Muslim, Islam di abad 7, kisah ini juga ada. Jadi asal usulnya semua kisah itu ya menurut si Profesor Nahum Sarna ini ya itu sengaja dibuat
ya oleh penulis awal supaya apa? Supaya bangsa Israel ini tidak mengadopsi ajaran dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi sengaja dibuat supaya mereka tuh punya kisahnya sendiri. Kisah kejatuhan manusianya itu sendiri mereka tahu. Ya, mereka punya gitu. Walaupun kisah tersebut memang hasil adopsi. Tapi lihat, adopsi ini bukan berarti semuanya diadopsi, tapi ini dimodifikasi. Gitu ya. Prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi, itu yang terjadi. Ya, kalau Uskup Nicholas Lumbantorwan tuh pernah bilang kalau ini termasuk demitologisasi. Ya, jadi mitologi dari bangsa lain diambil ke dalam budaya kita, dikosongkan artinya lalu diisi makna yang baru gitu. Bangsa Israel ini perlu diperhatikan bukan bangsa politeis gitu ya. Jadi si pendirinya atau penulis kisah ini ya, ini kemungkinan besar adalah Musa ya. Dia ingin sekali ya bangsa Israel itu punya kisahnya. Kisah penciptaan alam semesta, kosmik, kisah penciptaan manusia, ya, kejatuhan manusia dan lain sebagainya itu secara mandiri, tidak sama dengan kisah bangsa yang lain. Itu ya. Kalau saudara-saudara mau mendengar tahu kisah mitologi lain ya di Sumeria atau yang lain yang akhirnya diadopsi ya, oleh penulis Alkitab, saudara ikuti terus channel saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan kalau saudara mau share silakan. Kalau saudara mau kontak kami untuk diskusi lebih jauh silakan juga. Baik, saya pikir itu aja yang bisa saya share. Sekali lagi saya undur diri ya untuk kesempatan kali ini. Saya pamit. Shalom aleihim. Assalamualaikum.